Dan kalau peristiwa mubahalah itu yang awalnya didakwa dengan penodaan agama karena dianggap mubahalah itu tidak memenuhi kriteria hukum syar'i begitu, faktanya justru tidak terbukti. Ada dua parameter tidak terbuktinya. Pertama, di dalam tuntutan Gus Nur tidak pernah dituntut dengan pasal penodaan agama karena dianggap tidak terbukti oleh jaksa. Ketika di dakwaan dalam proses persidangan itu tidak terbukti, maka tidak digunakan untuk menuntut. Itu sederhananya begitu. Ahli agama yang dihadirkan oleh jaksa, bahkan Kiai Haji Misbahul Munir, beliau menetapkan dua kriteria agar itu bisa memenuhi unsur penodaan agama. Yang pertama, ada niat untuk menodai agama. Yang kedua, terbukti kebohongannya. Dan unsur ini kumulatif, tidak boleh salah satu saja. Kebohongannya beda, kita katakanlah begitu. Nah, ini peristiwa yang berbeda, dikenakan pasal yang sama, bahkan sanksi hukum yang sama. Andaikan begini, kemarin oke lah pasalnya tetap 14 ayat 1, tetapi posisi Gus Nur itu 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini hanya turut serta saja. Nah, turut serta kan tentu lebih ringan ketimbang pelaku utama. Faktanya sanksinya disamakan dengan Bambang Trimulyono. Ini alasan yang pertama yang kami elaborasi nanti dalam memori banding. Berulang kali ahli, bukan hanya dari ahli yang kita hadirkan, ahli pidana kita Pak Dr. Muhammad Taufik, ada ahli dari pihak jaksa Profesor Mompang L. Pangabean, juga ahli linguistik forensik termasuk ahli hukum dan HAM Rocky Gerung, juga Prof. Aceng, itu semuanya sepakat untuk membuktikan adanya kabar bohong ijazah palsu, maka harus dihadirkan ijazah aslinya. Sebagai pembanding. Sebagai pembanding untuk mengkonfirmasi itu kabar bohong karena ada aslinya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hakim punya keyakinan ijazah itu asli sementara dia tidak melihat barang aslinya? Jadi keyakinannya pun harus keyakinan didasarkan dua alat bukti tadi. Jadi itu bukan asumsi saja, sebuah yang terpisah Jadi kualifikasi keyakinan hakim itu hampir sama dengan Dodo Baidowi, yang saksi lainnya. Ketika saya tanya, dari mana Anda meyakini jasa Jokowi asli? Masa? Kan biasa kan masa dia bisa jadi wali kota nggak asli? Masa dia jadi gubernur? Dan saya tanyakan saat itu, ini juga bukti laporan forensik tidak dihadirkan. Nah, di titik itu ini berarti ada problem dalam memutus perkara karena keyakinan itu tidak didasarkan dengan dua alat bukti. Bahkan keyakinannya dibangun dengan asumsi. Что у нас сразу все это рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит. Ничего. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cerdas. Itu membuat semangat kita menyala. Saudara sekalian, saya kedatangan tamu Pertama bersilaturahmi, yang kedua ingin menyampaikan progress report kepada masyarakat terkait dengan banding Gus Nur Ahmad Hozinuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih hidup era batu juga. Ada cincin di situ Bung Hozinuddin Bang. Maka pemberi kuasa hukum, karena kuasa hukumnya dicabut oleh lawyernya sendiri Itu gimana? Yang jelas kan pernyataan banding sudah dilakukan, tapi memori bandingnya itu sudah disampaikan belum? Jelaskan kepada publik, banding itu berapa hari, memori banding itu berapa hari, apa isinya memori banding itu? Silakan. Bro. Jadi begini, pertama tanggal 18 April 2023 yang lalu kan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta telah memvonis Gus Nur dan dinyatakan bersalah, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dan kemudian memberikan vonis 6 tahun. Dan memang dalam ketentuan hukum acara terhadap putusan tersebut, para pihak baik jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum dan juga terdakwa dapat mengajukan pilihan untuk upaya hukum lebih lanjut, yakni banding dalam waktu 7 hari. Nah, saat itu kami memang
sejak putusan itu dibacakan di sebuah sidang yang terbuka untuk umum, kami langsung mengajukan banding begitu, dan bahkan setelah sidang mengajukan pernyataan banding. Ya. Dan bahkan setelah sidang, anggota tim kuasa hukum Gus Nur dari Surakarta, Mas Ridho saat itu langsung menemui panitera untuk menandatangani berita acara pernyataan bandingnya. Oke, gitu. jadi langsung hari itu juga. Hari itu juga. Maksimalnya 7 hari. 7 hari. 7 hari itu 7 hari ya, yang bukan hari kerja ya, hari ya. Hari. Ya. Dan saat itu kan karena dihadiri langsung, jadi ya berlaku sejak putusan itu dibacakan. Ya. Namun memang akta itu baru diterima oleh tim kami kira-kira 4 hari yang lalu begitu, dan kemudian kami berencana mengajukan memori banding Jumat besok lah. Ini hari Selasa, Rabu, Kamis saya berangkat ke Solo, Jumat itu kita serahkan, dan nanti akan dikeluarkan akta penerimaan memori banding. Diserahkan melalui pengadilan negeri ya? Ya, pengadilan negeri Surakarta. Nah, akta itu ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Semarang melalui pengadilan negeri Surakarta. Yang intinya tentu alasan dan dasar-dasar pengajuan banding itu sendiri terhadap putusan yang telah dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Begitu, Bang. Oke, jadi intinya adalah kalau banding itu pernyataan banding dibatasi 7 hari. Ya. Tapi menyampaikan memori banding itu nggak ada aturannya. Tidak diatur, dan biasanya dalam waktu tertentu panitera akan melakukan pemberkasan yang namanya inzage ya. Nah, saat pemberkasan itu dia akan mengirimkan surat, memberikan kesempatan pada pembanding untuk mengirimkan memori banding. Nah, pada saat mengirimkan surat pemberitahuan bahwa banding diterima dan diminta untuk membuat memori banding, tapi pembanding mengabaikan atau tidak menggunakan haknya, maka berkas itu tetap akan dikirim ke pengadilan tinggi. Ini kan masih judek faksi, sehingga kalau judek faksi itu penelahannya masih tetap fakta-fakta persidangan, sehingga memori banding itu sifatnya alternatif, sifatnya option. Beda dengan kasasi, judek juris. Kalau kasasi memang wajib mengajukan memori kasasi, begitu, Bang. Jadi memori banding itu bisa disampaikan, bisa enggak ya? Oke, apalagi kontra memori banding tambah lagi ya. Tapi ini lawyer menyiapkan memori banding ya, karena kan walaupun ini kan bukan terkait dengan penerapan hukum yang salah, tapi judek faksinya sendiri menyatakan. Jadi judek faksi itu fakta, sahabat era sekalian ya. Jadi kita paham ya begitu. Masih bicara fakta. Masih bicara fakta hukum yang menurut lawyer fakta hukumnya justru tidak terbukti. Daripada saya yang menceritakannya, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut apa saja isi dari memori banding yang sudah di halamannya dulu berapa halaman kira-kira? Halamannya sih kira-kira 30-an halaman. 30-an halaman ya, tidak terlalu tebal. Tapi yang paling penting intinya. Berapa poin yang disampaikan? 2 poin utama ya. 2 poin utama. Yang pertama, bahwa peristiwa hukum yang dilakukan Gus Nur itu tidak tepat kalau kemudian dianggap menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Karena sebenarnya ada 2 peristiwa hukum yang berbeda. Pertama, peristiwa hukum tentang ijazah palsu yang dibuat oleh Bambang Tribulyono melalui 2 hal. Pertama, melalui tulisan, melalui buku Jokowi Undercover 2 ya, lelaki berijazah palsu. Yang kedua, melalui pernyataan-pernyataan Bambang Tribulyono yang memang berulang kali menyampaikan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu, baik SD, SMP hingga S1. Dan itu sudah confirm itu adalah peristiwa di banyak tempat perbuatan yang bisa dinisbatkan, dan memang bukan dinisbatkan, itu adalah perbuatan Bambang Tribulyono. Sementara Gus Nur, peristiwa hukumnya kan dia melakukan mubahalah, memverifikasi kebenaran kabar yang disampaikan oleh Bambang Tribulyono sehubungan dengan kabar ijazah palsu, apakah benar atau tidak. Bedanya kalau Bang RH kan memverifikasinya kan dengan teknik jurnalisme. Kalau saya memverifikasinya secara hukum di pengadilan. Nah, Gus Nur ini punya cara tersendiri untuk memverifikasi itu, yakni melakukan mubahalah. Nah, membimbing mubahalah. Nah,
Karena dia paling tidak seorang ulama ya. Perkara ada yang kemudian nggak mengakui atau mengecehnya itu soal lain. Ya, ada yang menganggap dia belum qualified sebagai ulama, itu hal yang lain. Ya. Dan kenapa faktanya dua peristiwa yang berbeda itu dihukumi dengan aturan yang sama dan disanksi dengan sanksi yang sama. Bambang Trimulyono itu kan juga divonis 6 tahun juga dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942. Ya. Padahal kalau kita mau konsisten dengan dakwaan jaksa itu kan bersifat alternatif. Ada 3 dakwaan ke-1 bahkan primer, subsidiar, lebih subsidiar. Karena dakwaan yang pertama itu kan primernya pasal 14 ayat 1. Lebih subsidiarnya pasal 14 ayat 2. Lebih subsidiarnya pasal 15. Kemudian kan ada dakwaan kedua pasal 28 junto 45A Undang-Undang ITE-nya. Nah, yang dakwaan ketiga kan pasal menyebarkan kebencian agama. Yang ketiga pasal penodaan agama. Nah, kalau kita posisikan peristiwa hukumnya, jadi peristiwa hukum yang terkait Gus Dur itu adalah peristiwa mubahalah. Dan kalau peristiwa mubahalah itu yang awalnya didakwa dengan penodaan agama karena dianggap mubahalah itu tidak memenuhi kriteria hukum syar'i begitu, faktanya justru tidak terbukti. Ada 2 parameter tidak terbuktinya. Pertama, di dalam tuntutan Gus Dur tidak pernah dituntut dengan pasal penodaan agama karena dianggap tidak terbukti oleh jaksa. Yang kedua, di dalam proses pembuktian, saya masih ingat betul justru dari keterangan tuntutannya tidak, dakwaannya iya ya. Ya, di dakwaan muncul. Ketika di dakwaan dalam proses persidangan itu tidak terbukti, maka tidak digunakan untuk menuntut. Itu sederhananya begitu. Yang kedua, dalam proses pembuktian saya masih ingat betul ahli agama yang dihadirkan oleh jaksa, bahkan Kiai Haji Misbahul Munir, beliau menetapkan 2 kriteria agar itu bisa memenuhi unsur penodaan agama. Yang pertama, ada niat untuk menodai agama. Yang kedua, terbukti kebohongannya. Dan unsur ini kumulatif, tidak boleh salah satu saja. Dan dalam pemeriksaan persidangan dan juga beberapa saksi yang dihadirkan, memang Gus Dur niatnya itu untuk memverifikasi kebenaran kabar yang disampaikan Bambang Tri. Mubahalah itu tujuannya itu untuk meyakinkan Gus Dur bahwa apa yang ditulis dan disampaikan oleh Bambang Tri itu benar. Setelah itu berarti domain kebenaran daripada ucapan dan tulisan itu bukan ada di dalam Gus Dur, tapi tetap dinisbatkan kepada Bambang Tri gitu loh. Nah, hari ini peristiwa yang berbeda kok digunakan pasal yang sama ya kan, dan kemudian diberikan sanksi yang sama. Padahal kalau kita bicara kabar bohong itu ada 3 gradasi kabar bohong ya. Yang pasal 14 ayat 1 itu memang penuh kebohongannya, dia membuat, mengedarkan dan menimbulkan keonaran. Yang faktual ya. Ada yang pasal 14 ayat 2 yang itu ancamannya cuma 3,5 tahun. Termasuk pasal 15 yang juga kurang dari 5 tahun. Karena pasal 15 itu kabar yang tidak lengkap dan tidak utuh ya. Jadi dia 10 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Harusnya kan ini gradasinya berbeda karena tingkat kebohongannya beda, kita katakanlah begitu. Nah, ini peristiwa yang berbeda dikenakan pasal yang sama, bahkan sanksi hukum yang sama. Andaikan begini, kemarin oke lah pasalnya tetap 14 ayat 1, tetapi posisi Gus Dur itu 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini hanya turut serta saja. Nah, turut serta kan tentu lebih ringan ketimbang pelaku utama. Faktanya sanksinya disamakan dengan Bambang Trimulyono. Ini alasan yang pertama yang kami elaborasi nanti dalam memori banding. Alasan yang kedua, ini adalah fakta hukum tentang hukum pembuktian. Berulang kali ahli, bukan hanya dari ahli yang kita hadirkan, ahli pidana kita Pak Dr. Muhammad Taufik, ada ahli dari pihak jaksa Profesor Mompang L. Pangabean, juga ahli linguistik forensik termasuk ahli hukum dan HAM Rocky Gerung, juga Prof. Aceng, itu semuanya sepakat untuk membuktikan adanya kabar bohong ijazah palsu, maka harus dihadirkan ijazah aslinya. Sebagai pembanding. Untuk mengkonfirmasi, oh itu kabar bohong karena ada aslinya. Karena kan konstruksi hukumnya itu Bambang Tri yang mengatakan ijazah itu palsu sebagai kabar bohong. Berarti jaksa punya kewajiban untuk membuktikan kebohongan itu dengan menghadirkan ijazah aslinya. Nah, dalam proses persidangan itu tidak pernah kita melihat 1 lembar pun ijazah asli Jokowi. Katakanlah kalau yang SMA enggak, yang SD saja begitu ya. Enggak ada. Sementara kualifikasi kopian itu tetap bukan ijazah asli. Kalau kopi kan kita bisa saja ya ijazah orang lain, kita timpa namanya, nama kita, foto kita fotokopi, kita legalisir, jadilah itu ijazah yang seolah-olah punya milik kita.
yang asli tapi palsu pun bisa bikin juga di pramuka begitu. Jadi, nah, disitulah menurut saya ada kekeliruan dalam hukum pembuktian, terutama dalam memberikan sanksi kepada terdakwa. Karena apa? Karena hakim di pasal 143 KUHP itu harus berdasarkan 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hakim punya keyakinan ijazah itu asli sementara dia tidak melihat barang aslinya? Ya, jadi keyakinannya pun harus keyakinan didasarkan 2 alat bukti tadi. Gitu. Jadi itu bukan asumsi saja, sebuah yang terpisah ya. Jadi kualifikasi keyakinan hakim itu hampir sama dengan Dodo Baidowi yang saksi lainnya. Ketika saya tanya, dari mana Anda meyakini jasa Jokowi asli? Masa? Kan biasa kan masa dia bisa jadi wali kota nggak asli? Masa dia jadi gubernur? Dan saya tanyakan saat itu, JS Saragi, Jorpinus Saragi itu Bupati Simalungun naik ke Pilgub itu batal karena baru ketahuan ijazahnya palsu. Iya. Ini kan problemnya bukan lolos atau tidak, ketahuan atau tidak gitu. Jadi tidak bisa kita punya keyakinan kalau orang itu jadi gubernur berarti ijazahnya asli, bahwa dia terpilih iya. Tapi kalau ijazahnya asli ya masih harus diverifikasi lagi. Dan cara memverifikasi keaslian ijazah itu bukan melalui pemilu. Tapi melalui menghadirkan ijazah aslinya. Itu yang pertama, tidak ada ijazah aslinya. Yang kedua, memang Dr. Muhammad Taufik itu sempat memberikan second opinion ya, argumentasi lain untuk membuktikan, yaitu dengan dihadirkan dokumen lain yang bisa membuktikan keaslian ijazah itu. Nah, dokumen lain itu yang dimaksud Pak Taufik itu adalah hasil laboratorium forensik yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu sudah diperiksa oleh lapor dan identik sesuai dengan aslinya. Ini juga bukti laboratorium forensik tidak dihadirkan. Nah, di titik itu ini berarti ada problem dalam memutus perkara karena keyakinan itu tidak didasarkan dengan 2 alat bukti, bahkan keyakinannya dibangun dengan asumsi. Padahal kan kita mengenal ada gium yang sangat terkenal ya di kalangan hakim itu kan, lebih baik ya membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum seorang yang tidak bersalah. Saking hati-hatinya begitu loh seorang hakim, karena orang yang tidak bersalah dihukum itu dosanya seluruh umat manusia. Seperti membunuh satu muslim yang tidak berdosa ya.